Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Ini kita bisa berjumpa kembali dengan kami dari Pemuda Santri Matoh di channel YouTube Santri Matoh. Alhamdulillah kami berkesempatan lagi untuk membuat konten pada malam hari ini. Ini kebetulan juga hari Minggu ya, dimana kita habis bagi-bagi takjil tadi di Majelis Santri Matoh. Alhamdulillah, ini kita habis sholat tarawih juga, habis ibadah bersama. Ini kita langsung bikin konten pada malam hari ini. Ini tidak lupa juga saya ucapkan kepada para penonton setia tim Santri Matoh dimanapun panjenengan berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Dan semoga di bulan yang penuh keberkahan ini, di bulan Ramadan ini, kita bisa menggapai sebanyak-banyaknya amal keberkahan di bulan Ramadan, di bulan yang penuh keberkahan ini, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa kita akan buat video atau konten ya tentang mediumisasi. Ini ada yang ingin kami bahas. Ini sangat menarik sekali karena ini berhubungan dengan sejarah Arab ya, juga berhubungan dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dikenal sebagai kota Al-Ula. Nah, ini untuk Arab Saudi sekarang itu menjadikannya sebagai wisata. Kita tarik kembali ke belakang bahwasanya kota Al-Ula ini dikenal sebagai kota yang sangat terkutuk ya, apalagi Nabi Muhammad pun saat hijrah ke Madinah juga melewati dan pernah singgah di tempat ini, tapi beliau sama sekali tidak mau meminum air yang ada di sekitar kota itu. Bahkan jarang sekali beliau untuk menoleh kanan atau menoleh kiri, karena memang kota ini dari dulu memang sudah terkutuk, atau mungkin dari sejarah Arab itu sebagai kota yang terkutuk lah, karena stigmanya di situ banyak jin-jin fasik, roh-roh jahat. Nah, itu apa yang membuat sampai kepercayaan muncul seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun juga enggan lah untuk singgah lama-lama ataupun meminum air yang ada di kota itu. Kemudian juga ini saya ternyata membaca ya artikel bahwasanya dulu memang kota Al-Ula ini berhubungan dengan kaumnya Nabi Soleh alaihissalam, yaitu kaum Samud. Nah, ini dimana memang pada saat itu, pada zaman Nabi Soleh alaihissalam, kaum Samud itu memang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Soleh. Nah, ini yang menjadikan kota ini akhirnya terkutuk. Nah, ini kita nanti coba kita akan kuak ya. Kemudian kita juga mengenal ya bahwa kaum Samud itu orang-orang yang pandai lah untuk memahat, ukir dan lain sebagainya. Jadi di kota Al-Ula itu banyak sekali peninggalan-peninggalan yang sangat bersejarah, yang sangat berseni lah, berseni tinggi. Makanya oleh negara Arab sekarang dibuka sebagai tempat wisata. Nah, ini kan padahal dulu Nabi kan sangat menghindari kota ini ya, walaupun ini sebagai tempat atau transit untuk hijrah beliau ke Madinah. Ini tapi malah sekarang negara Arab menjadikannya sebagai tempat wisata. Ini nanti coba kita tarik gaib yang terkuat yang ada di sana, mungkin dimensi gaib lah yang terkuat yang ada di Al-Ula atau kota Al-Ula. Kita sangat penasaran sekali tentang penghuni terkuat yang ada di sana, sampai menjadikan kota Al-Ula ini sebagai kota yang terkutuk. Nah, ini saya bersama dengan Mas Aldi. Sudah siap ya Mas Aldi? Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu tubuhnya Mas Aldi biar tidak ada penyusup dalam tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya gaib, semua penyusup jin fasik setan seluruh menepis kotoran energi tamit jadi yang masuk, yang menutupi jasadnya tuh, yang sudah menyusup dalam tubuhnya, yang berusaha mengaku-ngaku sebagai gaib yang saya harus semuanya keluar tuh. Allah. Sallallahu. Ini langsung saja kita tarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu saya tarik ini, saya hadirkan ke tempat ini tuh gaib terkuat tuh yang ada di kota Al-Ula di Arab Saudi, sebagai kota terkutuk
sebagai tanah yang pernah ditempati oleh kaum Samud. Gaib terkuat, dimensi terkuat yang ada di sana. Saya minta untuk datang dan hadir ke tempat ini dengan izin Sang Hyang Nurjaya. Saya minta untuk hadir ke tempat ini. Yang terkuat, saya persilahkan untuk masuk dalam tubuh mediator. Masuk, kuasai. Nah, ini bisa dilihat nih bisa rantai pita suaramu dibuka tuh, bisa bicara dengan bahasa Indonesia dengan jelas dan paham apa yang saya bicarakan. Assalamualaikum. Ya ini mohon maaf nih, ia masuk dari golongan apa? Bisa bicara. Pita suaramu tersambung tuh, lidahmu juga tersambung dengan jasad ini, bisa bicara dengan nah ini mohon maaf ya mengganggu waktunya atau tugasnya. Ini yang masuk dari golongan apa? Jin. Dari golongan jin. Nah ini tadi saya menarik gaib yang ada di kota Al-Ula. Apa benar kamu ini? Ya. Mohon maaf ya, jika yang masuk dalam tubuhnya Mas Saldi itu adalah penyusup, bukan gaib asli dari kota Al-Ula atau langsung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini kalau boleh tahu untuk sudah menduduki kota Al-Ula ini baru atau mungkin sudah lama? Sudah lama. Sudah lama. Dari sejak kaum Samud ada di sana atau Nabi Soleh? Sebelumnya. Bahkan sebelumnya kau sudah di sana? Ya. Saya paling tua di sana. Saya memiliki kerajaan besar di kota Al-Ula. Ini kan di tanah Arab, kok sampai dijadikan kerajaan fasik seperti kamu? Orang sudah mempercayai semenjak kaum Samud berdiri dan runtuh, sudah percaya semua. Dulu kaum Samud menyembah bangsa kami. Jadi kami memiliki kerajaan yang sangat besar di sana. Nah ini kan banyak yang mengatakan juga bahwa stigmanya di sana itu banyak sekali bangsa jin dan roh-roh jahat. Ya. Nah kalau roh-roh jahatnya itu berasal dari mana? Roh-roh jahat itu berasal dari manusia yang diserahkan rohnya kepada kami, sehingga bergentayangan kami pekerjakan mereka itu semua. Apa dari kaum Samud juga itu? Ya. Sampai sekarang rasanya menjadi tumbal. Sampai sekarang masih ada. Nah ini kalau boleh tahu lah, mohon maaf nih. Ada perlu apa? Iya ini mohon maaf ya, perkenalkan ini kami dari Santri Matoh. Ini kamu Anda lagi ada di Indonesia? Ya, mungkin Anda tidak mengetahui Indonesia ya. Nah, ini kalau boleh mohon maaf bisa diceritakan lah tentang sejarahnya kok kota Al-Ula ini bisa sampai terkutuk, mungkin angker, sampai bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun enggan singgah di sana berlama-lama gitu. Dulu Al-Ula menjadi kota yang sangat megah, kota yang sangat maju akan
pembangunannya. Iya. Karena seluruh kaum Samud pada saat itu jadi kaum yang memiliki keahlian memahat. Pembangunan di sana dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang sangat bernilai. Dahulu kala, semenjak itu, dulu waktu peradaban Nabi Saleh. Iya. Nabi Saleh mengajak kaum Samud untuk memeluk agama Islam. Reaksi mereka bagaimana? Mereka semuanya pada saat itu sudah meyakini para roh-roh leluhur-leluhurnya yang disembah melalui perantara berhala-berhala itu. Maka dari itu mereka semuanya tidak atau menolak untuk memasuki agama Islam. Dan saat itu pula ada azab yang sangat besar yang diterima oleh kaum Samud berupa bencana gempa bumi yang sangat besar yang meluluhlantahkan mereka semua. Kami bangsa jin berlarian menghindari itu semuanya untuk menjauh di kota itu, sehingga para kaum Samud seluruhnya meninggal dan hanya sisa-sisa dari peninggalan-peninggalannya pada saat ini masih ada. Dan anak turunnya yang masih tersisa, yang masih ada berlarian, hanya sedikit saja. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang dahulu kala, yang pernah lewat di jalur kota Al-Ula, tidak mau untuk berlama-lama di kota itu. Karena beliau menghindari itu semua, menghindari kota yang diazab Allah. Iya. Artinya Berburu-buru untuk menghindar dan melanjutkan perjalanannya menuju kota Madinah dan fokus pada dakwahnya. Kami berupaya agar seluruh pengikut Nabi agar supaya mau dan beristirahat di kota Al-Ula. kamu menggodanya berarti? Ya, menggoda sahabat-sahabat Nabi. Tapi Nabi masih menolaknya dan tetap menghindari dengan alasan di kota itu menjadi kota yang pernah diazab Allah. Oh, jadi sejarahnya seperti itu ya? Ya, Sampai menjadikan kota itu terkutuk. Ini berarti orang-orang di situ dulunya memang kaum-kaum di situ memang menentang Allah Subhanahu wa taala gitu ya. ya, mereka seluruhnya menyembah berhala yang dibaliknya itu ada bangsa kami. Kalau sampai sekarang patung-patung berhalanya masih ada di sana. Sebagian hancur dan sebagian masih
terkubur di dalam tanah. Oh. Ya, ini sekarang melihat bangsa Arab mau menjadikannya sebagai tempat wisata. Untuk kamu sendiri bagaimana reaksinya? Itu yang nantinya akan menjadi kejayaan kami. Kok bisa menjadi kejayaan Anda? Karena nantinya bangsa Samud akan kembali berjaya. Di balik itu semua, dari keturunan bangsa Samud yang memperbolehkan mengenai izin, diperbolehkannya terbuka kotanya Al-Ula. Jadi dari anak-anak mereka dari bangsa Samud yang dulu masih tersisa, saat ini masih ada, dan mereka membuat rencana bagaimana bangsa mereka bisa berdiri kembali dengan dalih mengenang peninggalan-peninggalan Islam yang dahulu kala. Sejarah-sejarah Islam pernah terjadi di kota itu.